الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Yang lalu sudah kita bahas tentang rukun Islam. Bahwa rukun Islam itu ada 5 rukun. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan salat 5 waktu, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa Ramadan, dan kemudian menunaikan ibadah haji. 5 rukun Islam ini, yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu masuk di dalam pembahasan ilmu tauhid. Kemudian yang 4 lainnya yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji masuk dalam pembahasan ilmu fikih. Jadi dalam rukun Islam, kalau kita mau pelajari isinya,
kita membutuhkan 2 mata pelajaran, yaitu pelajaran ilmu tauhid dan pelajaran ilmu fikih. Maka dalam kitab ini yang kita akan bahas adalah syahadat, yaitu rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, beserta kita akan ketahui makna-maknanya sekalian. Hingga yang kita butuhkan dalam mempelajari ilmu ini adalah ilmu tauhid, yang mana diperintahkan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Kita disuruh mengenal Allah, diperintah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan-raguan, tanpa ada kebimbangan, tanpa ada kegoncangan. Maka di dalam perjalanan untuk mengetahui itu semua, kita akan dituntun oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya untuk sampai pada mengetahui tentang Allah yang benar. Jadi kitab ini menjadi batasan, sebatas mana seseorang mengetahui tentang Allah dan mengetahui tentang para rasul-rasul utusan Allah. Jadi kalau kita mau mengontrol diri kita sendiri, sudah sejauh manakah kita mengenal Allah? Kalau ditanya jujur pada dirinya sendiri, sudah sejauh manakah kita mengenal Allah? Kalau hanya mengenal namanya, sama kayak anak kita, ya. Anak kita yang kecil juga kenal namanya Allah, tapi tidak mengenal yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab ini kita akan dituntun untuk bisa mengetahui batasan secara benar di mana seorang mukmin, seorang muslim disebut orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut orang yang makrifat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Ini muslim ini ya baik laki-laki maupun perempuan. Jangan terus itu kan hadisnya muslim, nggak ada muslimah, berarti muslimah nggak wajib. Ya enggak, kalimatnya muslim tapi maknanya laki-laki maupun perempuan itu wajib mengetahui. Berdasarkan hadis ini, maka menuntut ilmu agama merupakan kewajiban orang Islam. Tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, berkewajiban mengetahui tentang agamanya sendiri. Sehingga berdosalah orang yang meninggalkan belajar ilmu pengetahuan. Kalau ada orang kok nggak mau belajar ilmu, ada kesempatannya, ada gurunya, dia tidak mau belajar, maka dia berdosa. Sampai dikatakan dalam hadis yang lain, thalabul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Walaupun itu jauh, kalau memang itu kewajiban, maka harus kita penuhi kewajiban tersebut. Jadi menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina itu bukan belajar di Cina, bukan. Maksudnya waktu zaman Nabi, posisi Nabi dan posisi negara Cina itu kan jauh. Maka itu sebagai gambaran, walaupun tempat itu jauh, kita harus mendatanginya, karena itu merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah apalagi kita di Indonesia, khususnya di Jawa, khususnya di Jakarta,
kanan kiri kita banyak kiai, banyak para ustadz, banyak para habaib yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Kalau sekarang kok ada orang yang nggak mau belajar ilmu, yang diurusin cari duit aja, pagi kerja, siang kerja, malam kerja, ini kebangetan namanya. Maka dikatakan oleh ulama, maka dia meninggalkan belajar ilmu maka dihukumi berdosa, khususnya ilmu-ilmu yang menjadi kewajiban. Nah, dari sekian banyak ilmu agama kan banyak, enggak cuman satu cabang ilmu. Sekian banyak ilmu dalam agama, manakah ilmu yang harus kita dahulukan? Ya, di sekolah juga kita punya banyak pelajaran, ada bahasa Indonesia, kimia, biologi, ada ini banyak. Kalau mau belajar nggak mungkin semuanya jadi satu kita pelajari, nggak mungkin, harus satu per satu. Maka mana yang harus didahulukan dari segala macam ilmu pengetahuan yang ada dalam agama? Maka kata Habib Utsman, tetapi dari sekian banyak ilmu, kewajiban yang pertama bagi manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban pertama adalah mengenal Allah, karena tujuan hidup kita itu adalah menyembah kepada Allah. Maka kewajiban pertamanya ya mengenal dulu kepada Allah, Tuhan yang mau kita sembah, Tuhan yang mau kita bergantung kepada Dia, Tuhan yang mengayomi kita, Tuhan yang mengurus segala kebutuhan kita. Maka pertama-tama yang diwajibkan adalah mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala sifat-sifat Allah. Kemudian meyakini sepenuhnya, mengimani sepenuhnya, mantep tanpa ada keraguan-raguan lagi. Jadi kita ini nggak boleh mengenal Allah cukup kenal kata bapak saya Allah itu Tuhan, nggak boleh begitu. Kita harus mantep Allah itu betul-betul Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Harus dengan kemantapan. Caranya biar mantep bagaimana? Caranya biar mantep pakai ilmu. Caranya biar mantep belajar, jangan asal denger-denger. Kata bapak sih begitu, Bib. Kata kiai sih begitu, Bib. Ini enggak boleh. Jadi harus kita betul-betul mengkaji, mengetahui tentang Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Sebagaimana dikutip dalam kitab Zubat, dikatakan awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama-tama yang diwajibkan bagi manusia adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Bagaimana caranya kenal Allah dengan yakin? Pakai dalil, harus pakai bukti. Allah beri kita akal, Allah beri kita petunjuk langit bumi, Allah beri kita tuntunan berupa Al-Quran. Maka dengan itu semua kita disuruh berpikir dan meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Maka dikatakan dalam rukun iman kita ada rukun iman yang paling akhir, iman kepada qadha dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Semua yang baik, semua yang buruk itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita suruh iman itu dengan kuat.
Nggak boleh kita meyakini bahwa ada sesuatu di jagat raya ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Walaupun itu sebutir gandum, walaupun itu sebutir zat yang kecil, jauhar, semua itu pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita diperintah untuk bisa mengetahui itu semua dengan ilmu. Dalam kitab khutbah karya Al-Habib Thahir bin Husain disebutkan sebagai berikut: fa'lamu ayyuhal ihwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku sekalian bahwa pokok utama dan dasar agama di dalam Islam itu mengenal dan memahami sebenar-benarnya tentang Allah, zat yang disembah. Jadi kalau kita gambarkan bangunan, agama ini digambarkan bangunan, maka pondasi bangunan itu adalah mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya iman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Ketika iman kita benar kepada Allah, nanti di atas pondasi itu akan kita bangun agama yang benar. Ibadah dengan benar, taat dengan benar, dengan keikhlasan, dengan penuh keridhaan kepada Allah, dibangun di atas pondasi mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pondasinya sudah salah, dasar bangunan utamanya sudah salah, nanti bangunannya juga salah. Makanya sekarang ini banyak kawan-kawan kita yang kemudian bangunan agamanya itu berbeda dengan bangunan agamanya orang-orang terdahulu. Apa? Mereka menolak acara maulid, menolak acara tahlil, menolak acara tawasul, menolak acara zikir bersama, menolak. Kenapa? Oh, itu bid'ah, itu enggak diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Maka ini sebenarnya bukan tidak diajarkan, tapi karena pondasi bangunannya salah, maka nanti bangunannya pun akan salah. Dasar mengenal Allahnya sudah salah, karena mengenal Allahnya enggak pakai ilmu, mengenal Allahnya hanya pakai Quran dan hadis. Itu pun Quran hadisnya terjemahan. Jadi kita diwanti-wanti sama ulama-ulama kita ini, jangan gampang-gampang baca terjemahan, tapi harus punya guru. Gurukan ilmu itu hingga kita tahu maksud-maksudnya dari apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Jangan disimpulkan sendiri, oh ini maksudnya begini, disimpulkan seperti ini, disimpulkan. Ini bahaya kalau sudah bersangkutan masalah agama. Harus kita ikut pendapatnya ulama, karena dasar agama kita itu enggak cuma dua. Banyak orang meyakini dasar pengambilan hukum agama itu dianggap cuma dua, satu Al-Quran, satunya hadis. Padahal kita punya 4 dasar hukum agama. Apa? Al-Quran, hadis, ijma'nya ulama, dan qiyas. Ada 4 dasar ini. Hingga kalau kita hanya pakai 2 dasar, kita meninggalkan 2 dasar yang lainnya, maka pasti akan berselisih dengan kawan-kawan yang lainnya. Kayak Nabi mengatakan apa? Islam itu nanti akan ada 73 golongan. Kenapa kok 73? Ya karena tadi ketika pondasinya berbeda, maka bangunannya akan jadi berbeda. Jadi yang terpenting dalam bangunan agama itu apa? Pondasi. Yang terpenting dalam bangunan rumah ini apa? Pondasi. Semakin kuat pondasi, semakin tinggi bangunan. Nah,
Tidak mungkin pondasi yang dibangun dengan besi yang kecil, dengan bahan-bahan yang kecil akan punya bangunan yang tinggi. Itu nggak mungkin. Itu tidak ada dalam kebiasaan. Kebiasaan kita itu kalau pondasinya kecil, ya rumahnya paling kecil 1 lantai. Nggak mungkin 2 lantai, 3 lantai. Kalau rumah sudah 2 lantai, 3 lantai, apalagi yang kita akan bangun 5 lantai. Nah, apa itu? Rukun Islam kita ada 5, maka akan kita bangun ke atas 5 bangunan. Pondasinya harus pondasi yang kuat. Mengenal Allahnya harus yakin seyakin-yakinnya. Tidak boleh mengenal Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunannya para ulama. Kenal Allah hanya katanya. Saya mah baca-baca di buku begitu, Bib. Nah, ini nggak beres. Kenal Allah jangan pakai baca-baca, jangan. Tapi kenal Allah harus pakai digurukan, harus pakai dalil. Umpamanya begini, kamu pengen mengenal seseorang. Ada orang mengatakan Laila itu cantik. Dulu ada cerita tentang Laila, ya. Kemudian kamu pengen kenal sama Laila, tapi karena kamu nggak bisa kenal Laila secara langsung, kamu masuk kamar, ngambil tasbih, terus wiritan Laila, 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 Laila. Kira-kira bisa kenal nggak sama Laila? Bisa? Ya nggak bisa. Hah? Iya. Kamu nggak pernah, umpamanya kita orang gunung, kita nggak punya TV, kita nggak kenal Pak Jokowi. Terus kita pengen kenal Pak Jokowi, masuk kamar tasbihan Pak Jokowi, 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 Jokowi. Bisa kenal? Nggak bisa. Begitupun kenal Allah, kamu nggak akan bisa kenal Allah hanya pakai wiritan Allah, 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 Allah. Nggak bisa. Wirid menyebut namanya Allah itu bagi orang yang sudah kenal Allah. Kalau nyebut nama Allah, ingat, oh Allah. Tapi yang belum pernah kenal, yang belum pernah belajar nyebut namanya Allah, yang mau diingat apa? Coba saya tanya. Kamu kalau nyebut nama Allah, yang kamu ingat apa? Coba. Ada? Ada? Kalau nyebut nama Allah, yang diingat apa? Gak ada. Saya tanya coba, kamu kalau ngomong rumah, yang kamu ingat apa? Ya bangunan, ada atapnya, ada. Berarti ada yang diingat, ya. Kamu ngomong mobil, yang diingat apa? Ya sebuah benda yang berbentuk, ada bannya, ada yang diingat. Berarti kamu mengetahui. Lah kamu nyebut nama Allah, yang diingat apa? Langit, bumi. Gak nyambung namanya itu. Mau nyebutnya nama Allah kok ingatnya langit bumi. Itu bukan Allah. Emang langit bumi ini Allah? Bukan. Makanya kalau nyebut nama Allah, yang diingat apa? Sejak kecil orang tua kita sudah ngajarin wujud, qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu hayat, sampai mutakaliman. Itu dasarnya kita kenal Allah. Ketika nyebut Allah, ingat dia wajib ada, dia wajib tidak berawal, dia wajib tidak berakhir, dia wajib beda dengan segala sesuatu, dia wajib esa, dia wajib kuasa, wajib melihat, wajib mendengar. Itu yang kita ingat tentang Allah. Kalau itu nggak muncul di pikiran kita, berarti kamu nggak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh maksudnya. Jadi ini penting kita kaji agar tiap kamu sholat Allahu Akbar, kamu nyebut Allahu Akbar, yang diingat apa? Gajian, kantor, pasar, anak belum bayaran, token listrik bunyi, tit tit tit, Allah, token listrik bunyi, ya Allah. Begitu. Gimana sih?
Jadi kalau nyebut nama Allah yang diingat ya Allah. Apa yang diingat Bib? Sifat-sifat Allah. Itu yang mau kita pelajari nanti satu persatu, agar ketika lafadz ini mulut kita menyebut nama Allah, kita zikir Allah, 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 subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang kita ingat tentang hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, untuk melakukan ibadah berarti suatu perintah dari agama, maka itu harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Yang utama apa ilmu pengetahuannya? Ilmu pengetahuan tentang siapa yang berhak untuk disembah. Di dunia ini orang menyembah macam-macam, menyembah ini. Dulu zamannya orang Arab banyak lagi. Di negeri Arab, di tengah-tengah Ka'bah itu ada 360 Tuhan. Coba ini. Ada Lata, Uzza, Manal, Hubal, Manat, macam-macam. 360. Tiap hari mereka ganti Tuhan. Setahun berapa hari? Setahun berapa hari? 300. Itu mereka begitu. Hari ini Tuhannya ini, besok Tuhannya ini, besok Tuhannya ini. Begitu Nabi Muhammad SAW datang dan mengatakan Tuhan itu hanya satu, kata mereka apa? Muhammad. Bagaimana mungkin Tuhan itu satu? 360 ini tidak sanggup memenuhi kebutuhan kami. Coba, masih kurang katanya. 360 masih kurang. Nabi datang mengatakan Tuhan cuman satu. Protes mereka. Bagaimana mungkin satu Tuhan bisa mencukupi kebutuhannya orang sedunia? Gak mungkin. Nah ini. Maka turunlah Quran. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu hanya satu. Terus apa? Allahus somad. Apa artinya as-somad? As-somad artinya Allah, zat yang mampu mencukupi semua kebutuhan hambanya. Itu namanya as-somad. Allah tidak butuh bantuan siapapun untuk mencukupi semua kebutuhan hambanya. Kebutuhannya malaikat, jin, manusia, ikan, semua dicukupi oleh Allah as-somad. Hingga Allah tidak butuh yang lainnya. Tapi kan kalau kita lihat Tuhannya orang-orang Hindu banyak tuh, ada ini Tuhan, sama kayak orang Arab dulu. Orang Yunani juga begitu, ini Hercules Tuhan, Zeus Tuhan, ada ini Tuhan, ini Tuhan. Artinya Tuhan-Tuhan ini saling bekerja sama. Yang satu ngurus ini, yang satu ngurus ini, yang satu ngurus ini, yang satu ngurus ini. Kayak kantor kan. Nanti ada big boss-nya satu, yang lain pegawainya. Allah tidak begitu. Allah katakan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa itu as-somad? Maknanya Allah lah yang mencukupi semua kebutuhan hambanya. Siapapun dia. Kalau ada seorang yang kaya raya mau menjamin kamu, hei fulan, mulai hari ini hidupmu saya tanggung sampai kamu mati. Kamu nggak usah bingung, apapun yang kamu mau akan saya penuhi. Maka ingatlah, yang memenuhi kebutuhan itu hanya as-somad, dan dia hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kamu tanya, kalau kamu penuhi hidup saya, setelah saya mati gimana nanti? Oh itu bukan urusan saya. Oh repot dong. Nanti yang mati, setelah mati saya ngurus siapa? Nah Allah mengurus kita. Dari hidup kita, mati kita, sampai bangkit lagi nanti, Allah yang mengurus segala kebutuhan-kebutuhan kita. Itu namanya apa? As-somad. Nah ini kita harus kenal itu. Sebelum kita beribadah, sebelum kita menyembah Allah, sebelum melakukan rukun Islam yang lainnya, sholat, puasa, haji, zakat, semuanya yang lain,
diperintahkan kita kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Jangan kenal Allah dengan dasar katanya, jangan. Kalau pakai katanya nanti bisa jadi di tengah jalan muncul keraguan. Ya, jadi wajib beribadah disertai dengan ilmu pengetahuan tentang siapa yang disembahnya, ya ini tentang Allah dan sifat-sifatnya Allah, tentang perintah-perintah dan larang-larangan Allah. Maka itu pula kita harus punya ilmu. Nah, dari awal kita katakan ada ilmu tauhid, itu ilmu tentang mengenali siapa yang disembah. Yang kedua ilmu fikih, tentang bagaimana perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Jadi dua ilmu ini yang penting dipelajari untuk mengetahui isinya rukun Islam dan lain sebagainya. Tanpa itu semua maka akan sia-sia amal ibadah yang dilakukan. Kamu sholat, tapi sholatnya nggak pakai ilmu, itu sholatnya nggak ada nilainya. Sholat kok nggak ada ilmunya, sholat nggak pakai ilmu, maka sholatnya nggak ada nilainya. Dikatakan apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap amal yang kamu kerjakan tanpa ilmu, amal itu tertolak. Tidak ada pahala untuk amal tersebut. Amal, tapi amalnya nggak pakai ilmu, maka amalnya tertolak, nggak ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sholat, waktu sholat kamu nggak ngerti harus ngadepnya mana, tapi kamu sholat. Kepake nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah apa enggak? Ya nggak sah. Sholat itu diantara syarat-syaratnya harus tahu kiblat. Kamu sholat nggak pakai wudhu, yang penting kan yang lain rukuk sujud, saya ikut aja rukuk sujud. Ya nggak sah sholatnya. Makanya sholat itu harus pakai ilmu. Begitupun mengenal Allah harus pakai ilmu. Jangan mengenal Allah asal mengenal saja. Jika telah kita ketahui bahwa semua amal ibadah harus pakai ilmu, maka kita ketahui pula bahwa yang pertama harus kita lakukan sebagai seorang muslim, seorang manusia yang diciptakan oleh Allah, pertama yang kita lakukan adalah mengenal Tuhan kita, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hanya ada dalam ajaran Islam. Coba kamu tanya di dalam agama lain, tidak boleh umat agama lain itu mempelajari tentang Tuhannya sampai dalam, nggak boleh. Beda dalam Islam. Dalam Islam justru kamu harus tahu Allah dengan jelas. Kenapa? Karena Dia yang mau kamu sembah. Dia yang sebenar-benarnya Tuhan. Kenapa dalam ajaran agama lain kok nggak boleh orang itu kenal Tuhan sampai dalam? Karena isi di dalamnya nggak mempelajari itu semua. Agama lain berbeda dengan agama kita. Agama lain mengajarkan bagaimana? Kalau kamu yakin, jangan nanya. Beda nih. Kalau kamu yakin, jangan nanya. Kalau kamu nanya-nanya berarti nggak yakin. Beda sama Islam. Kalau kamu mau yakin, harus nanya. Kalau kamu nggak nanya-nanya, berarti kamu belum yakin. Beda ini. Jadi di Islam justru kamu harus nanya. Quran mengatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman apa? Wahai Nabi Muhammad,
kalau ada di antara umatmu yang bertanya tentang aku, maka katakanlah kepada dia, aku ini dekat. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah boleh bertanya tentang Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Quran lainnya mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Diperintahkan umat Islam tahu tentang Allah, disuruh tanya tentang Allah. Kalau kamu nggak nanya, berarti kamu belum jelas. Beda kan? Yang satu kalau kamu nanya-nanya berarti kamu ragu. Yang satu kalau kamu belum tanya berarti kamu masih ragu. Makanya agama Islam itu membuka peluang orang untuk mengenal Allah secara sebenarnya, hingga tidak ada yang ditutup-tutupi dalam ajaran agama Islam, apalagi yang berkaitan tentang amal ibadah. Kita harus sejelas-jelasnya mengetahui tentang itu. Jika telah kita ketahui bahwa makrifat kepada Allah itu wajib bagi tiap orang mukallaf, orang Islam, maka selanjutnya kita harus ketahui pula tentang apa makna makrifat. Apa sih artinya makrifat? Kenal Allah itu artinya yang bagaimana? Dalam kitabnya para ulama dikatakan ada yang memberikan ta'rif. Apa yang namanya makrifat? Makrifat itu isinya 3. Yang pertama, jazm mutabikon lil waqi' an dalilin. Mantep, sesuai kenyataan disertai bukti. Itu namanya makrifat. Hatinya mantep, kemantepannya itu sesuai kenyataan, dan kemantapannya itu disertai dengan bukti. Maka kalau 3 ini terkumpul dalam diri kita, maka kamu disebut kenal Allah, kamu disebut makrifat kepada Allah. Makanya kalau kita lihat di kuburan-kuburan kayak Habib Hussein, kayak wali-wali yang ada, wali Habib Hussein, orang-orang yang ma'rifatullah, al-arif billah julukannya. Apa julukannya? Al-arif billah, orang yang mengenal Allah. Apa ukurannya seseorang bisa dikasih label al-arif billah? Ukurannya apa? Ukurannya ini, hatinya mantep, mantepnya sesuai kenyataan disertai dalil atau bukti. Terus kita akan jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan mantep itu adalah keyakinan yang pasti, yang tidak ada lagi keraguan padanya. Jadi bukan hanya berdasarkan sangkaan atau dugaan. Imam Ghazali radhiyallahu an mendefinisikannya menjadi 5. Ada ilmu, ada i'tiqad, ada dzon, ada syak, ada waham, ada juhul. 6 dipisah-pisah kata dia. 6 kondisi seseorang di dalam mengenali sesuatu. Yang paling tinggi namanya ilmu. Ilmu itu ya seperti kita ini. Sekarang saya kumpul di Masjid Luar Batang bersama kamu dalam acara pengajian. Ini namanya ilmu. Saya tahu dan saya mendapatinya dengan indera, dan saya mendapatinya dengan kenyataan, namanya ilmu. Kalau kemarin, besok di Luar Batang ada pengajian. Kalau kemarin itu belum jadi ilmu, karena kamu belum melihat kenyataannya. Kalau sekarang sudah jadi ilmu, karena sudah melihat
kenyataannya. Maka yang sekarang ini kalau kamu mantepnya itu mantep yang 100% pada kebenaran. Ini warnanya biru. Mantep nggak? Mantep nggak? Mantepnya sesuai dengan kenyataan. Memang nyatanya ini warnanya biru. Ada orang mantep, tapi mantepnya nggak sesuai kenyataan. Contohnya apa? Anak kecil mantep kalau dia ditaruh di kuburan dia nangis. Dalam keyakinan anak itu, kalau saya di kuburan saya akan diculik setan, akan digoda setan. Anak kecil mantep seperti itu sampai dia nangis ketika ditaruh sendirian di kuburan. Padahal ada nggak setannya di kuburan yang godain anak kecil? Setan di kuburan ngapain? Nggak ada kerjaannya aja. Setan di diskotik itu banyaknya, ngapain di kuburan setan? Setan di kota godain orang yang ngaji-ngaji. Jangan ngaji. Di kuburan mau godain siapa setan? Tapi karena anak kecil itu termakan berita, ada berita tentang apa itu? Ancol apa? Si manis jembatan Ancol. Ada nggak itu? Ada suster ngesot, ada. Kemudian di pikiran anak-anak itu terbentuk kayak sebenarnya, maka itu namanya kemantapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sama kayak kamu lihat sulap. Kamu lihat sulap, ada orang ngeluarin dari topinya kelinci, kamu lihat mantep, itu betul-betul keluar dari situ, maka kamu mantep tapi nggak sesuai sama kenyataan. Lah, yang diyakini Tuhan oleh semua sedunia, mereka mantep menyembah Tuhan. Orang Arab pada masa itu mantep kalau Latta, Uzza, Hubal, Manan ini dianggap betul-betul sebagai Tuhan. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada patung yang besar, yang lainnya kecil-kecil semuanya. Ini semua dianggap Tuhan. Sama Nabi Ibrahim dihancurkan patung yang kecil-kecil, kemudian ditaruh golok pada patung yang besar. Ketika orang nanya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Kata sebagian orang, kayaknya Ibrahim. Tadi dia bolak-balik masuk sini, panggil Ibrahim. Ditanya Ibrahim, betul nggak kamu yang ngancurin patung-patung yang kecil ini? Bukan, saya nggak tahu menahu urusan, tanya aja sama yang gede itu. Kan yang pegang golok yang gede. Mungkin yang gede tersinggung dia, yang kecil-kecil ini bersaing. Sehingga dia kurang diperhatikan, maka yang kecil dihancurkan agar Tuhan cuman dia. Kalau nggak percaya, tanya saja sama yang gede itu. Raja Namrud marah. Kenapa? Ibrahim, kamu jangan ngeledek. Masa saya suruh tanya sama patung? Kan nggak bisa ngomong dia patung itu. Kalau memang patung nggak bisa ngomong, kamu anggap saya ini orang yang bodoh, menyuruh kamu nanya sama patung, maka kamu lebih bodoh ketika patung yang nggak bisa apa-apa kamu sembah, kamu mintain sesuatu, kamu yakini sebagai pembawa manfaat, kamu lebih goblok lagi berarti. Ini Nabi Ibrahim menyadarkan pikirannya manusia bahwa yang kamu yakini, kamu mantepin di hati kamu sebagai Tuhan, itu sebenarnya bukan Tuhan. Itu hanyalah buatan kamu sendiri yang disembah oleh nenek moyang kamu tanpa tahu menahu tentang siapa Tuhan yang sebenarnya, hingga mereka menganggap ini Tuhan. Saya mau nanya, orang Indonesia sebelum datang Wali Songo nyembahnya apa?
Nyembahnya apa? Sebelum masuknya Wali Songo di Indonesia nyembahnya apa? Animisme. Apa animisme itu? Animisme itu apa saja disembah. Ada batu disembah, ada pohon gede disembah, ada gunung disembah, kadang sapi disembah, patung disembah, keris disembah, cincin disembah. Ini Indonesia dulu begitu. Maka datanglah Wali Songo ke Indonesia mengajarkan tentang agama. Sebelum Wali Songo datang siapa? Buddha datang, Hindu datang. Kenapa? Di Indonesia sebelumnya nggak ada agama, tapi mereka hanya kenal Tuhan itu ada. Nah, makanya di dunia ini kamu cari di tempat di pelosok mana saja, di suku mana saja yang paling dalam yang belum disentuh manusia, di situ pasti kenal Tuhan. Manusia yang akalnya waras semua akan mengakui Tuhan itu ada. Semua yang akalnya waras. Nggak mungkin mengatakan, wah Tuhan nggak ada. Ini nggak normal akalnya. Kalau akalnya normal akan mengakui Tuhan pasti ada. Yang berbeda itu siapa yang diakui sebagai Tuhan. Nah ini yang berbeda-beda. Saya nanya, kamu pernah jumpa sama Tuhan? Pernah? Ada nggak yang pernah jumpa? Nggak ada. Lah makanya beda-beda. Ada mengatakan ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Kata Allah dalam Al-Quran, apabila aku mau, maka aku bisa jadikan sedunia ini semuanya iman semua. Tapi Allah tidak menjadikan itu sekarang ini. Kenapa? Yang kita lihat di dunia ini berbeda-beda keyakinan. Anu yakin bahwa patung sebagai Tuhan, anu yakin Yesus sebagai Tuhan, anu yakin Buddha sebagai Tuhan. Ini keyakinan. Lah, umat Islam disuruh punya keyakinan juga yang benar, jangan salah meyakini. Dan kita tidak boleh mengganggu keyakinannya orang lain. Sudah biar lakum dinukum waliyadin. Yang kamu yakini ya sudah yakini, jangan paksa kepada saya suruh meyakini. Maka orang Islam punya pelajaran sendiri tentang bagaimana caranya meyakini Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yakin menggunakan bukti. Nanti kita akan tuntun satu persatu bagaimana caranya saya yakin dan keyakinan saya itu sampai pada kebenaran yang 100%. Nah ini jangan yakin main-main, jangan. Ente buat anak ngasih obat coba-coba aja nggak boleh ya. Buat anak kok coba-coba, apalagi nyembah Tuhan kok coba-coba, jangan. Terus gimana? Harus pakai ilmu, yang ilmu itu mengantarkan kita menemukan ini loh Tuhan yang 100% dia itu Tuhan. Ya, kita akan tuntun setelah ini insya Allah. Kita masuk adzan isya sebentar.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyah rafi'a wa badhul maqamal mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa wafiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bijahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit sambil menunggu yang sholat sunnah. Jadi pertama mantep sesuai dengan kenyataan disertai dalil. Mantep itu keyakinan yang tidak lagi bisa berubah. Itu namanya mantep. Kalau kamu meyakini sesuatu yang keyakinan itu mungkin berubah, maka itu belum mantap namanya. Contoh begini, kamu bangun tidur, setelah bangun tidur kamu keluar rumah, di luar rumah kamu itu semuanya basah, genteng basah, taman basah, jalan-jalan basah semua. Waktu kamu tidur, kamu nggak dengar suara hujan, nggak dengar rintik hujan, nggak dengar suara apapun. Setelah bangun, kamu keluar melihat semuanya basah. Yang kamu simpulkan apa? Tadi hujan. Kesimpulan tadi hujan itu adalah kesimpulan yang 100% pada kebenaran. Walaupun kamu nggak lihat bagaimana hujan itu turun. Contoh, kamu melihat samping rumah kamu, rumahnya hangus. Setelah kamu lihat rumahnya hangus, maka kamu tidak melihat kejadian apapun. Ketika tanda hangus itu kamu lihat, maka pikiran orang yang normal akan mengatakan rumah ini tadi terbakar. Maka yang tersisa adalah hangusnya. Keputusan mengatakan rumah ini tadi terbakar itu keputusan yang 100% sampai pada kebenaran. Kenapa? Karena nggak mungkin hangus itu berkaitan sama yang lain. Nggak mungkin basah itu berkaitan sama yang lain. Tapi berkaitan sama adanya air. Hangus berkaitan sama adanya api. Ini gandengan yang seperti ini yang mau mengantarkan kita pada sebuah kemantapan yang benar. Jadi kalau kita ingin mantep, apa yang bisa mengantar saya pada sebuah kemantapan yang benar? Maka yang bisa mengantar saya pada kemantapan yang benar adalah sesuatu yang terkait pada perkara yang lain. Air dengan basah itu nggak bisa dipisahkan. Hangus dengan api itu nggak bisa dipisahkan. Tiap ada hangus ya ada api, tiap ada basah ada air. Ini kaitan yang nggak bisa dipisahkan namanya. Kalau kita mencari pembuktian dengan cara yang seperti itu, mencari kaitan yang tidak bisa dipisahkan, maka kita akan diantar pada kebenaran yang 100%. Beda lagi begini, kamu mau ke rumah saya mau ke rumahnya Habib, mau cari Habib. Sampai rumah saya,
kamu lihat mobil saya nggak ada. Maka dengan melihat mobil saya nggak ada, kamu memutuskan Habib nggak ada di rumah. Taunya bagaimana? Tuh mobilnya nggak ada. Keputusan yang seperti itu bukan keputusan yang meyakinkan. Kenapa? Karena mobil dan saya itu nggak berkaitan. Boleh saja saya pergi nggak pakai mobil, boleh saja mobilnya dibawa orang lain, tapi sayanya di rumah. Maka mobil dan saya ini nggak bisa dikaitkan. Jadi untuk menemukan sesuatu yang 100% tingkat kebenarannya, kamu harus mengaitkan sesuatu yang kaitannya itu nggak bisa dipisahkan. Seperti tadi, hangus dengan terbakar, api dengan air dengan basah. Ini nggak bisa dipisahkan. Ada cerita, seseorang datang ke kamu kemari. Dia bercerita, Pak, di depan ada tabrakan. Di depan jalan sana ada tabrakan. Kalau kamu dengar berita itu, kamu langsung percaya 100% enggak? Enggak. Biar bisa percaya 100% caranya gimana? Caranya gimana? Harus kita keluar membuktikan. Kalau ada orang ngasih berita di depan ada tabrakan, kemudian kamu percaya begitu saja, maka yang kamu yakini itu bukan yakin yang sebenarnya. Karena keyakinan itu nggak pakai bukti, nggak punya dalil. Pokoknya kalau yang ngomong dia mah saya percaya aja dah, nggak usah dibuktikan pasti bener. Oh, nggak bisa. Kamu dengan ilmu ini kamu nggak akan termakan berita hoak. Ini ilmu yang penting. Nanti informasi macam-macam yang kamu terima itu nggak akan gampang kamu percaya. Kenapa? Saya perlu bukti. Kalau nggak ada buktinya, nggak pinter ini. Walaupun yang ngomong siapa saja, gitu loh. Kecuali ngomongnya yang ngomong Nabi, yang ngomong Al-Quran, itu wajib benarnya. Tapi selain Nabi dan Al-Quran, omongannya belum tentu benar. Harus dibuktikan. Orang tua kamu ngasih tahu, nak, Tuhan itu Allah. Percaya kamu? Percaya? Oh, orang tua Bib masa mau bohong? Iya, orang tua nggak bakal bohongin anaknya. Anaknya orang Kristen juga begitu, nak, Tuhan itu Yesus. Anaknya orang Buddha juga begitu, nak, Tuhan itu. Kalau setiap anak hanya percaya pada orang tuanya tanpa berpikir, maka kamu nggak menemukan kebenaran. Karena akan berbeda-beda. Kata yang satu, Tuhan itu Allah. Kata orang bapak saya begitu. Yang orang Kristen ngomong Tuhan itu Yesus. Kata bapak saya begitu. Yang satu ngomong Tuhan itu Buddha. Kata bapak saya begitu. Maka katanya orang lain ini belum tentu sampai pada kebenaran. Harus apa? Dibuktikan. Maka di sini kita tidak bisa menerima berita apapun yang tanpa kebenaran. Ini syaratnya kamu sampai pada keyakinan yang sebenarnya, keyakinan yang sampai pada keputusan yang 100% benar. Kalau ada yang ngasih tahu di depan ada tabrakan, terus kamu percaya, tanpa membuktikan kamu percaya. Terus ada orang lain lagi datang, kamu iseng-iseng nanya, Pak dari mana? Saya dari depan. Tadi ada yang ngasih tahu Pak, di depan ada tabrakan, betul enggak? Enggak ada. Nah, mulai bingung. Tadi dari depan ngomong ada tabrakan, ini dari depan ngomong tidak ada, berselisih. Nah, jadi informasi itu jangan pakai katanya, tapi harus pakai bukti.
Caranya bagaimana? Kamu harus keluar ke depan, kamu lihat di mana tabrakannya. Pas kita keluar, mobilnya sudah nggak ada, motornya sudah nggak ada. Wah, mana ada tabrakan? Nggak ada tabrakan, bohong aja informasinya ini. Tapi di situ ada bekasnya, ada kaca pecah, ada darah yang menetes. Bener, tadi ada tabrakan. Mana buktinya? Tuh, kacanya pecah, ada darah yang netes. Bener, berarti tadi ada tabrakan. Walaupun kita nggak lihat kejadiannya, tapi bukti itu mengantarkan kita kepada tadi ada tabrakan. Begitu loh. Nah, sekarang kita mau belajar Allah itu Tuhan. Ini informasi. Orang tua kita ngasih tahu Allah itu Tuhan. Nanti akan kita buktikan betul nggak kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Apa sih sifat-sifat Tuhan sehingga kita harus meyakini hanya Allah yang Tuhan, yang selain Allah bukan Tuhan. Maka ini akan kita kaji dalam kitab ini, akan kita teruskan insya Allah perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang mau ngaji, yang mau mencari kebenaran, dan Allah tuntun kita sampai pada kebenaran. Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan keyakinan kita, hingga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tergoyangkan lagi sampai hari kematian kita. Kita mati membawa iman Islam hingga mati dalam keadaan husnul khatimah dan selamat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati wa ghufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi anzal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.